وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu setelah kita menjalani ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian, kita masuk pada ayat yang ke-101. Doanya adalah Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya. Doa itu adalah muncul ketika kesuksesan atau nikmat-nikmat yang sempurna telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Setelah begitu lama Nabi Yusuf dipisahkan oleh keluarganya, setelah sekian lama Nabi Yusuf itu dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Yakub ayahnya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada banyak jalan menuju kepada kemudahan. Ya. Jadi wong lek kepengin penak itu ya kudu belum sore dhisik. Jadi kira-kira ngaji nyatet itu salah enggak? Tapi kok dadine dua. Tapi nek kira-kira gak belum nyatet, ya gampang hilang. Tapi kalau ya menyenangkan. Para jemaah sekalian, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dipertemukan, yang pertama itu adalah dibersamai dengan Binyamin, yaitu saudara seayah seibu. Lalu kemudian dipertemukan dengan saudara-saudaranya, dan kemudian dipertemukan dengan ayahnya Nabi Yakub setelah sekian lama, kurang lebih 40 tahun, kurang lebih beberapa tahun ya, 17 sampai 40 dikurangi 17 ya, selama 23 tahun itu adalah dalam kondisi buta, tapi kemudian Allah jadikan bisa melihat. Maka begitu luar biasa bahagianya Nabi Yusuf, kerinduan yang begitu memuncak dan memuncak itu ketika datang keluarga besarnya bersama ayahnya, maka disambut dengan luar biasa. Sang raja pun juga menyambut kehadiran Nabiullah Yakub alaihissalam, karena sang raja kala itu sudah menjadi orang yang beriman. Ya. Setelah ayahnya datang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a, dan telah menaikkan, telah mengangkat, rafa'a. Wa rafa'a, dan telah mengangkat, ya, abawayhi, kedua orang tuanya. Siapa itu yang dimaksud? Yakub. Terus ibunya itu siapa?
Di sini para ulama itu kemudian ada yang berbeda pendapat bahwa kedua orang tuanya itu yang pertama adalah Nabi Yakub dan Rahil. Rahil ibu daripada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa Rahil itu meninggal dunia setelah melahirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Lalu kemudian siapa yang dimaksud kedua orang tuanya itu adalah Leah. Leah itu adalah adik dan kakak daripada Rahil. Jadi Nabi Yusuf itu menikah dengan kedua putrinya, yaitu Laban, ya, bukan Laban ya. Kalau Laban itu dijelaskan dengan Laban itu kemudian punya anak perempuan pertamanya itu adalah Leah, dan kemudian punya adik cantik itu namanya Rahil. Yang tadinya itu adalah menikah dengan dengan Leah, lalu kemudian Nabi Yakub itu adalah menikah dengan Rahil juga. Dan kalau itu syariat adalah membolehkan menikah dengan dua saudara kandung. Coba ya, syariat kalau itu baru kemudian terhapus ketika di dalam Taurat. Ketika menurut Taurat itu maka terhapus, tidak boleh lagi menikahi dua perempuan yang sekandung. Coba ya, nah, itu namanya nasakh. Jadi nasakh itu menghapus, ya. Jadi ada istilah. Jadi ada istilah nasikh mansukh. Nasikh mansukh. Nasikh mansukh. Ayat Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha. Manansakh apa-apa yang kami hapus min ayatin dari suatu ayat. Ada yang menerjemahkan ayat ini itu adalah hukum, aw nunsiha atau kami jadikan lupa, maka kemudian nanti kelak kami akan datangkan bi khairin dengan yang lebih baik, aw mithliha atau kami datangkan yang setara. Coba kita perhatikan di dalam surah yang kedua Al-Baqarah pada ayat yang ke-100. 106. Ma'ansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma'ansakh apa-apa yang kami hapus, apa-apa yang kami ganti, min ayatin dari suatu ayat atau dari suatu hukum, aw nunsiha atau kami jadikan lupa hukum itu, nanti kami akan datangkan bi khairin dengan yang lebih baik, minha dari apa yang kami batalkan, dari apa yang kami hapus itu, aw mithliha atau kami datangkan yang semisal, setara dengannya. Alam ta'lam, bukankah engkau mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah adalah qadirun, maha
sesuatu. Nah, para jamaah sekalian, ini sebelum masuk pada masalah, kita bisa lihat, yaitu di dalam masalah pernikahan. Bapak-bapak, masalah pernikahan ini pokok Alpe budal kok ya wis mungkin. Pada ayat yang ke-23 An-Nisa ayat yang ke-23. Nah ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Itu mulai 22 aja. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi manakah aba'ukum minan nisa, dari perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapakmu. Kami ya, bapak kita menikah dengan orang lain, bukan ibu kita, apalagi ibu kita, maka kemudian istrinya bapak yang mungkin ditinggal mati oleh bapak atau dicerai oleh bapak, maka itu nggak boleh dinikahi. Ya, pertama itu. Illa maka salaf, kecuali sesuatu yang telah terdahulu. Innahu kana fahisyah. Kenapa? Karena hal itu adalah sesuatu yang keji, wa maqtan, dan sangat dibenci, dimurkai oleh Allah. Fasa asabila, dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Itu yang pertama itu. Jadi sampean ambil apa jadinya ibu tiri, ibu tiri ini kok nom saumuran ambil sampean, ya. Atau ibu tiri mungkin di bawah dengan usia yang wayu, bapak wis gak ono, bu kali kula mawon, maka itu gak boleh. Ya, kayak sampai hidup-hidup hari ini, bojone bapakku kira, kemarin bapak meninggal dunia, nggak boleh. Terus berikutnya, hurmat alaikum, diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, udah ya, ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari ayah kalian, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari ibu kalian. Jadi kalau ammatun itu dulure bapak, yang mbakune bapak utawa adiknya bapak yang perempuan itu adalah ammat, jamaknya ammat. Dan kalau kemudian mbakune ibu atau adiknya ibu yang perempuan itu adalah khalat, ya, itu bedanya. Maka itu adalah dilarang. Jadi bibik boleh bude teko bapak, boleh bude teko ibu, itu adalah haram, itu adalah mahram. Ya, bedakan antara mahram dengan muhrim. Karena di masyarakat itu orang bedone mahram ambek muhrim. Sedang muhrim itu adalah orang yang berihram. Baik ya. Berikutnya yang dilarang lagi wabanatul akhi, yaitu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kita, ponakan toko dulur lanang awak dhewe itu adalah mahram. Wabanatul ukhti, dan kemudian anak-anak perempuan dari saudara perempuan kandung kita, ponakan toko dulur lanang, toko dulur wedok, itu adalah mahram.
istrinya dengan saya itu adalah lebih tua saya 3 tahun. Itu ponakan, ya nggak boleh. Wa ummahatukum allati arda'nakum, yang nggak boleh lagi adalah yang mahram lagi ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian, ibu susuan, kayak Rasulullah Muhammad dengan Halimah As-Sa'diyah, kayak Rasulullah Muhammad dengan anak daripada Halimah As-Sa'diyah nantinya. Yang berikutnya adalah wa akhwatukum minar radha'ah, dan diharamkan lagi menikah dengan saudara-saudara perempuan kalian sepersusuan. Misalkan dulu saudara kecil-kecilnya masih dengan syarat, jadi bayi itu belum 2 tahun, dia terus disusuni tonggone ya, karena begitu dekatnya ditinggal oleh ibu jenengan, nangis piar-piar, lalu kemudian disusuni. Nah itu ada yang dicatat itu, karena tidak menutup kemungkinan jenengan itu kemudian senang dengan anaknya ibu susuan itu. Paham itu ya? Itu adalah mahram. Tapi mahram tapi orang tidak ada hubungan waris mewarisi. Paham ya? Mahram nek ora ana hubungan, waduh, lek ana hubungan mewarisi, anakku tak susah sing mau sepuh wae. Ya. Berikutnya adalah wa ummahatul nisaikum, dan mahram lagi ibu-ibu daripada istri kalian, orang tua itu mahram. Boleh jadi mertua itu adalah usianya mungkin sama dengan kita. Ngerti ya? Ayo, itu ngerti. Paham ya? Loh, kok tolak-tolak ada kejadian, ada kasus. Lalu kemudian apa? Wa rabba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin, yaitu anak-anak bawaan daripada istri kalian, ya. Allati dakhaltum bihin, yang kalian telah dari istri kalian. Jadi istri itu punya membawa anak. Jargon Jawa anak walon, anak tiri. Kalau anak tiri itu adalah mahram ketika ibunya anak tiri itu telah digauli. Tapi kemudian kalau sekiranya akad nikah saking senenge ibu tiri itu, ibu istri jenengan mari mati, saking senenge mati, kan banyak kasus itu. Mari ambil itu aja. Paham ya? Lalu kemudian fa'il lam takunu dakhaltum bihin, jika kalian masih belum bercampur, belum melakukan hubungan dengan istri-istri, tidaklah dosa atas kalian untuk menikahi daripada anak bawaan istri itu. Ya. Berikutnya adalah wahalailu abnaikum alladzina, menikahi istri daripada anak kita, mantu. Paham ya? Wes. Jelas. Ayo, mantu lewat. Terus anaknya dia meninggal dunia. Marilah bujune sepan meninggal dunia. Nduk, kowe ambek bapak yo padha sepi, ayo wis nikahe. Maka mertua atau menantu itu mahram abadi. Paham ya? Mahram abadi. Berikutnya yang nggak boleh lagi wa anta jama'u bainal ukhtain, yaitu kalian menggabung di antara dua saudara perempuan kandung. Misal istri punya kakak, jadi saya punya kakaknya itu cantik. Kemudian Mbak sampai bojone sampean sepati wis kalau apa wis bisa tak nikah bisa. Enggak boleh.
Bodol rakyat. Itu ya. Ada bodol negara. Berikutnya apa lagi? Sekarang saya tanya, saya menikahi bibinya istri, bibi dari adiknya ibu lah atau kakaknya ibu, ya adiknya ibu lah. Jadi istri itu kemudian saya menikahi bibinya istri, boleh nggak? Boleh. Boleh. Gak boleh. Kenapa? Itu adalah semahram dengan istri. Paham ya? Ngerti? Jadi ukhtan ini tidak harus saudara kandungnya. Ngerti ya? Jadi saya nikah dengan kakaknya istri nggak boleh, menikahi dengan adiknya istri nggak boleh, menikah dengan tantenya istri nggak boleh, menikah dengan bayi istri kok mana? Ya tambah yo kok yo gulagas tenang. Paham ya? Itu namanya adalah tajma'u bainal ukhtain. Tapi kalau kemudian istri meninggal dunia, saya boleh menikah dengan tantenya istri. Itu beda. Paham ya? Nah, Nabi Yakub itu menikahi Lea dan kemudian menikahi Rachel. Wahyu, kalau dikatakan kalau Lea itu sederhana wajahnya, pandangan matanya sayu, tapi kemudian kalau Rachel itu cantik, bukan cantik aja tapi cantik kok, itu. Jadi ada ikhfa'il atau bawahnya itu lumayan kemudian. Lalu kemudian yang dimaksud oleh ayat ini, para ulama sepakat bahwa yang naik di singgasana itu nanti itu adalah Nabi Yakub dan Lea. Lea itu adalah budenya Nabi Yusuf yang dulu ketika Rachel meninggal dunia, yang nurut daripada Nabi Yusuf itu adalah yaitu budenya Lea tadi. Nah, itu bagian. Lalu kemudian wakharru lahu sujada, mereka tersebut merebahkan diri, ya, lalu padanya Nabi Yusuf sujada seraya sujud. Artinya adalah apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf ketika masih kecil itu, baru kemudian 40 tahun lah, 40 tahun itu kira-kira itu kemudian terwujud mimpi itu, bahwa kemudian ayah ibunya yang digambarkan matahari dan rembulan, dan kemudian 11 daripada saudara itu semuanya tersebut itu hormat. Bukan sujud di sini adalah sujud untuk kemudian menyembah, tapi ini adalah sujudnya adalah lil ihtiram, untuk memberikan penghormatan. Lalu kemudian waqala, berkatalah Yusuf kala itu, ya abadi. Waqala ya abadi, berkatalah Yusuf, ya abadi wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'ya yang qabl. Inilah takwil daripada mimpiku sebelumnya dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, sungguh Allah menjadikan mimpi itu adalah hak, benar dan terwujud. Wa qad ahsanani, dan sungguh ya Tuhanku telah telah berbuat baik kepadaku. Il akhrajani minas sijni, ketika Tuhanku mengeluarkan aku minas sijni, dari penjara. Wajah abiku minal badwi, setelah kemudian keluar dari penjara, kemudian wajah dan telah datang bikum dengan membawa kalian minal badwi, dari al-badwi itu pada pasir, sehingga orang-orang yang nomaden, orang-orang yang hidup di padang pasir itu namanya suku Badui. Wah ya,
qalbi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah setan merusak hubungan antara aku dan baini wa baina ikhwati, dan antara saudara-saudaraku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, latifun, Tuhanku itu maha lembut, lima yasha, terhadap apa yang dia kehendaki. Nabi Yusuf itu kemudian tidak sadar. Jadi karena kelembutan Allah itu, kemudian setelah itu skenario-nya Allah itu berjalan dengan begitu halusnya. Coba ya, kadang saat di malam itu ketahuan orang jam 1-2 itu, kemudian jamaah masjid itu kemudian datang, yang kemudian pamit karena mau pindah ke Purwokerto, bukan Purwakarta, Purwokerto. Lalu kemudian setelah itu saya mereview bagaimana perjalanan awal dulu menarik keduanya itu kemudian ke Sidoarjo. Lalu kemudian punya anak-anak pertama itu adalah kakaknya si Wildan, anak kedua itu sepantaran dengan Wildan, anak yang ketiganya itu adalah di atasnya Wulan, di bawahnya Wildan, gitu ya. Lalu kemudian ngaji negeri bareng-bareng anak-anak dulu. Lalu kemudian sekarang itu kemudian harus kemudian kembali ke Purwokerto. Itu skenario-nya Allah itu luar biasa. Ya, begitu halus itu, begitu lembut skenario-nya Allah itu. Dengan cara apa itu kemudian Allah mengembalikan orang ini di kampung halamannya. Nabi Yusuf juga demikian. Mimpi itu diwujudkan oleh Allah itu adalah dengan skenario-nya Allah yang latif, yang amat sangat lembut sekali. Caranya apa? Caranya tersebut itu kasar anunya, perjalanannya koyok kasar, koyok gak mungkin ketemu sama saudaranya. Dengan cara apa? Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur tua. Setelah itu kemudian ditemu oleh tukang menimba itu. Setelah itu kemudian dibawa ke Mesir, dijual. Setelah itu kemudian diberikan kepada Potifar Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah Potifar, yaitu bendahara negara Mesir kala itu. Yang pada akhirnya kemudian Nabi Yusuf itu kemudian menjadi anak angkatnya yang luar biasa. Kemudian terkena fitnah dengan perempuan, ibu-ibu dan wanita, ya. Lalu kemudian setelah itu melbu penjara. Justru di penjara itulah yang kemudian Allah tersebut itu mengasah ketajaman rohaninya, ketajaman pikirannya, dan Allah itu mengangkat Yusuf itu justru di situ, di penjara. Dan kemudian skenario-nya Allah itu kemudian justru dari penjara itulah yang kemudian nanti dia menjadi seorang pejabat. Maka saya seringkali mengatakan kalau dulu para father di negeri kita itu adalah mereka itu mereka dulu itu berjuang melawan Belanda, sehingga kemudian mereka yang dikatakan tidak cocok dengan Belanda mereka dijebloskan di penjara. Tapi setelah itu jadi pejabat. Lemobian itu adalah berpenjara dhisik baru jadi pejabat. Lewat saat ini jadi pejabat dhisik baru kemudian mlebu. Gitu ya. Karena kalau dulu motifnya perjuangan untuk negara, dan ini perjuangan untuk kantornya masing-masing. Gitu. Lalu kemudian apa? Inna rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Tuhanku latifun, sungguh Tuhanku itu adalah maha lembut lima yasha, terhadap apa yang dia kehendaki. Itu enggak, kalau dalam bahasa ini, kalau saputan warna itu degradasinya itu halus, ya.
degradasinya itu harus saputan warna. Misalkan kalau itu mengenai tulisan itu yang degradasinya halus itu model begini. Tapi kemudian coba kalau kemudian beda, misalkan yang ini model begini, mari ini kemudian saya berubah. Padahal ini dengan ini metodenya itu beda, kelas nasahnya, khotnya itu beda. Maka ini pasti dicoret, ini enggak lembut. Tapi kalau ingin kemudian lembut itu yang begini. Nah, untungnya Ustaz disosok. Ya. Jadi Allah itu lembut sekali, lembut. Wong itu ditandang rono kabeh enggak ngerti Pak. Kok bayangnya tanda rono kabeh apa? Maka kenapa itu dengan takdir itu adalah menjadikan kita itu nikmat. Tuh ya. Sudah itu nurut aja sama Allah, itu ada dengan ketentuan Allah. Nanti akan nyaman. Tapi kalau kita bersolo ya kok ini, maka kemudian skenario Allah yang menjadikan kita sukses itu gagal. Bukankah Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya? Ya. Tapi gara-gara hambanya itu tidak terima dengan legowo, maka kemudian tidak jadi sukses. Loro kabeh. Pikiran itu sumpah, hati sumpah, pikiran judah. Kan itu. Ya. Lalu kemudian Allah itu mengatur semacam skenario yang itu adalah innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia Allah itu menjalankan skenario nya itu adalah al-alim, berdasarkan keilmuan Allah, al-hakim lagi maha bijaksana. Nah, sekarang kita mulai. Jadi semuanya itu adalah nikah jalan ikhwanuhu ya ba'dama qala lahum la tathriba 'alaikumul yawm. Setelah kemudian saudara-saudaranya Yakub, saudara-saudaranya Yusuf yang 10 itu kan, Binyamin waktu itu ada di dekat Nabi Yusuf itu. Ketika kemudian mereka tersebut itu tahu bahwa orang yang kemudian memberikan pembagian gandum kepada mereka itu adalah ternyata saudaranya yang dibuang ke sumur itu, maka kemudian mereka tersebut itu takut kalau mereka itu dipenjara oleh Nabi Yusuf, khawatir kalau Yusuf itu kemudian dendam kepada mereka. Jadi apa kemudian? Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, la tathriba 'alaikumul yawm, tidak ada celaan hari ini untuk kalian anak-anak kalian saudaraku. Aku tidak akan pernah mencela kalian, aku tidak akan pernah membalas kalian. Kenapa? Wa inna ni'matallahi 'alaihi fi ikhraji minas sijni 'azam. Jadi kenapa Yusuf itu kemudian begitu mudah memaafkan itu? Karena yang dilihat oleh Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama fi ikhrajihi minas sijn, yaitu keluarnya dia dari penjara itu adalah Allah, itu jauh lebih luar biasa. Apalagi begitu keluar dari penjara dia kemudian menjadi pejabat penting, itu jauh lebih luar biasa besar nikmat Allah. Apalagi kemudian ketika dia tersebut itu menjadi bendahara negara, lalu kemudian nanti puncaknya sempurna adalah ketika ketemu sama orang tuanya dan kumpul, dan kemudian puncaknya lagi adalah ketika mimpinya itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kemudian menjadikan Nabi Yusuf kala itu mengatakan la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi li'anna ba'dal khuruji minal jubbi sara ilal ma'udiyah wa riqi wa ba'dal khuruji minas sijni sara ilal mulki. Dia menjadi
karena sesungguhnya terjatuhnya dia, dijatuhkan dia itu ke dalam sumur itu karena hasutnya saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa fi sijni mukafa'atun min Allah Ta'ala ya lizallatin kanat minhu, dan sungguh di dalam penjara itu adalah balasan dari Allah atas kesalahan yang telah dilakukan mukafatan minallah, bukan balasan keburukan ya. Mukafah itu adalah sesuatu yang mencukupi. Justru saat itu Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah, justru Nabi Yusuf itu mendapatkan waktu dari Allah. Berikutnya kalimat haddatsana Bashar qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah. Makna kalimat wa kharru lahu sujada, mereka itu adalah jatuh tersungkur kepada Yusuf sujada seraya sujud. Wa kana tahiyyah min qablikum, itu adalah bentuk daripada penghormatan orang-orang dari sebelum kalian dulu, bukan bermakna ya, tapi sujudnya mereka tersebut itu adalah lil ihtiram, sebagai bentuk untuk apa? Untuk memuliakan. Karena biha yuhayyi ba'duhum ba'dan, itulah bentuk sebagian mereka menghormati pada sebagian yang lainnya. Syariat dulu begitu. Fa'atallahu hadhil ummata as-salam, maka kemudian Allah memberikan kepada umat ini as-salam, keselamatan, tahiyyata ahli apa? Allah itu memberikan kepada umat ini as-salam, ucapan salam, tahiyyata ahli jannah, yang dimana salam itu sebagai bentuk penghormatan ahli surga. Nanti kemudian illa ilan salaman salaman ya. Nanti di surga itu begitu ketemu assalamualaikum, 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 Allah memberikan memberikan kepada umat Muhammad ini yaitu ungkapan salam sebagai bentuk salam penghormatan ahli surga. Oleh karena itu kita ketemu wong aja pergi ngomong salam kalau kita ingin calon ahli surga. Lek kepingin gak mlebu swarga ya gak usah salam blas sapa wae gak usah. Lalu kemudian apa? Itu adalah ucapan salam itu karamatan minallah ta'ala, sebagai kemuliaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nikmatan minhu, dan sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian Nabi mengatakan ini, lau kuntu amiran ahadan, minta seseorang sujud kepada orang lain, andai kata aku ini diperintah oleh Allah, orang itu boleh sujud kepada orang lain, la amartu zaujatan, sungguh aku perintahkan istri antas juga di zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Min ilmu haqqihi 'alaiha, karena begitu besarnya apa Pak? Yaitu hak suami atas perempuan itu, atas istri. Boleh makhluk itu ya, karena sudah terlanjur ikut organisasi istiqomah, ikatan suami atau istri satu rumah. Nah ini joko keluarga, yuk barang boleh nyunyut. Enggak, udahlah sekelas komandan pun juga gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul itu datang dan para sahabat itu berdiri, ya kan? Para sahabat itu berdiri. Itu kan yang sahabat itu apa? Lil ihtiram
Saiki kan kemalan penghormatan. Lah bapak disambut ora disambut malahnya ngambul. Rak. Oh, aku tak kok menang ayo. Justru itu sebetulnya yang menyelamatkan akidah kita. Cuma yang kebaca dua ngomong itu. Lah Allah mari ini jeneng ya kayak kita menghormati tamu dulu ya, sing pupuk oleh nyambut tamu. Lalu kemudian Nabi mengatakan wasjud li ya Salman, wahai Salman kamu jangan sujud kepadaku, wasjud lil hayyil ladzi la yamut, tapi sujudlah kamu kepada Zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati, ya Allah Subhanahu wa taala. Sujudmu berikan kepada Allah Al-Hayyul ladzi la yamut, yaitu Zat yang tidak Zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Oleh karena itu para istri bojone sekali soro ya, kemudian tanggung jawabnya gede. Terus siapa? Tolonglah suami sampean itu biar ringan sing nurut nabi wong lanang. Itu aja. Ini pesan dari cerita para bapak-bapak. Ya. Nah, berikutnya Haddatsani Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Al-Mu'tamir an abihi qala haddatsana Abu Utsman an Salman al-Farisi kana baina ru'ya Yusuf ila an ra'ata wilaha arba'una sanah. Jadi antara mimpinya Yusuf sampai kemudian takwirnya itu dilihatkan oleh Allah terbukti itu membutuhkan waktu arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun. Lalu kemudian apa? Qala Utsman kana baina ru'ya Yusuf wa baina an ra'a ta'wilahu qala fadzakara arba'ina sanah. Hampir semuanya itu adalah sepakat antara mimpinya Yusuf dengan kemudian diwujudkan dalam bentuk real mimpinya itu butuh waktu 40 tahun. Awak dewe itu marinya terwujud itu kemudian 40 tahun itu sakti Pak awak dewe itu Pak. Ngerti ya? Nah marinya sakit kepingin pokoknya ya Allah begitu mimpi aku ya Allah inna as'aluka khairah ya Allah, aku kepingin ya Allah kepadamu, mohon kepadamu akan kebaikan mimpi itu wujudkan ya Allah. Langsung terus pokoknya sakit ya. Padahal saya di pojok itu tulisannya nike itu pojoknya Nike, akhirnya kalau disederhanakan jadi Nike ya. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Dan ini mungkin yang belum jenengan dengar, saya ini membaca di ambil di tafsir Al-Baghawi ya. Tafsir Al-Baghawi qala Sa'id bin Jubair Tuqila Yaqub alaihi salatu wassalam fit tabut min sajid ila Baitul Maqdis. Jadi apa namanya, suatu ketika Nubila diangkut sapa Yaqub alaihi salatu wassalam fit tabut dalam peti kayu min sajid. Min sajid itu berarti dari kayu jati Pak. Ila Baitul Maqdis, menuju ke Baitul Maqdis yaitu Yerusalem. Fa dzalika al-yaum alladzi mata fihi al-Ais. Kala itu bertepatan dengan matinya seorang namanya Al-Ais. Ais itu adalah saudara kembarnya Yakub. Ais itu Esau, gitu ya. Esau itu atau Ais itu adalah terlahir lebih dahulu, baru kemudian bayi Yakub bayi itu kemudian megangi tangan, megangi apa ini Pak? Jadi mata kakinya Is itu dipegangi sehingga kemudian ikut keluar. Jadi langsung gitu Pak. Jadi Is keluar,
kemudian Yakub itu duluan. Nah, jadi kala itu Yakub, Nabi Yakub dengan itu meninggalnya bareng, meninggalnya di hari yang sama. Lalu kemudian fadufina, maka keduanya itu dikuburkan fi qabril wahid, dalam satu kuburan. Maka nawulida fi batni wahid, dan adalah keduanya itu dilahirkan pada dalam perut ibu yang sama, yaitu rahim. Apa istrinya Nabi Ishak itu ada yang mengatakan namanya Sayyidah, ya. Bahkan umurhuma, dan umurnya Nabi Yakub dan Is itu adalah mi'atan wa sab'an wa arba'ina sana, yaitu 147 tahun. Berapa Pak? 100. Jadi kalau jenengan yang 70, 72, 74 itu separuh nih perjalanan. Jadi sebagai remaja. Padahal yang umur boleh itu angker logo dipijet-pijet. Kok mari ini logonya setir kanan, setir kiri, kemudian tangannya kemudian dijaga, tangan kanan, tangan kiri. Mari ini ya sender, nanti itu lah si sender akhirnya mongso. Falamma jama'a Allah Ta'ala Yusuf syamlahu ala anna na'imat dunya ahyadun. Maka ketika kemudian Nabi Yusuf itu Allah mempertemukan kepada Yusuf syamlahu, ya. Jadi apa namanya, diberikan oleh Allah kumpulan nikmat kepada Yusuf, anna na'imat dunya la yadumu. Ternyata sesungguhnya kenikmatan dunia itu la yadumu, nggak ada yang abadi, nggak ada yang dawam, ya. Sa'alallah ala husnal afiyah, lalu kemudian husnal aqibah, maka kemudian Nabi Yusuf itu kemudian minta kepada Allah supaya diberi hasil yang baik, sehingga itulah kemudian beliau itu berdoa, Rabbi qad a'aitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ini doanya luar biasa. Rabbi, ya Tuhanku, qad a'aitani, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku minal mulki, jadi apa namanya, sebagian kerajaan, wa 'allamtani, dan Engkau ajarkan kepadaku min ta'wilil ahadits, dari tahu takwil, yaitu menerangkan al-ahadits, yang dimaksud itu adalah mimpi. Lalu kemudian fatiras samawati wal ardh, Engkau itu adalah sang pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, Engkau ya Allah wali, melindungiku fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku musliman sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis shalihin, dan jumpakan aku ya Allah bis shalihin, dengan orang-orang yang saleh. Maka Nabi Yusuf itu adalah meminta kepada Allah supaya dia diwafatkan tetap musliman sebagai seorang muslim. Jadi Islam itu agama seluruh para nabi. Paham ya? Lalu kemudian di sini dikatakan kalimat Rabbi qad a'aitani minal mulk, yakni mulk Misr. Jadi ya Allah, berikan kepadaku minal mulki, dari sebagian kerajaan, yaitu kerajaan yang ada di Mesir. Wal mulku, al-mulk itu apa? At-tisa'u al-maqdur liman lahu as-siyasah wa tadbir. Jadi yang dimaksud daripada mulk itu adalah itisa', yaitu luasnya al-maqdur, kekuasaan liman lahu as-siyasah wa tadbir, yaitu luasnya apa namanya, kekuasaan bagi
yang kemudian yang mengatur itu adalah Yusuf. Wa awal tadi min ta'wilil ahadits, ya Allah ajarkan kepada min ta'wilil ahadits, maknanya adalah yakni takdir ru'ya, yaitu mentakbir ru'ya, yaitu mengungkap daripada mimpi. Apa Pak? Takbir ru'ya itu. Jadi ungkap mimpi itu nggak gampang. Pas mimpimu bikinnya apa? Ini nggak ngerti. Ternyata takbirnya itu adalah anak itu kemudian seger. Nah, siap-siap apa ini? Itu siap belum? Ya, berikut. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Yusuf itu berdoa begini, ya Allah, tawaffani musliman. Kalau kau wafatkan aku, ya Allah, wafatkan aku musliman sebagai seorang muslim. Ini yang saya selalu berdoa itu, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya, saya baca ini. Wa alhiqni bis-shalihin yang maksud yuridu bi aba'i an-nabiyyin. Jadi ya Allah, perjumpakan aku dengan orang-orang yang saleh, aku jumpakan dengan ayahku, aku jumpakan dengan orang-orang saleh para nabi itu. Qala taqada lam yas'al nabiyyun minal anbiya al-maut ila Yusuf. Jadi tidaklah seorang nabi dari kalangan para nabi itu untuk meminta mati ila Yusuf kecuali Nabi Yusuf. Coba ya, yang berdoa untuk kemudian minta mati. Berapa lama kira-kira? Ya. Nah ini. Hada du'a'un min Yusuf as-Siddiq. Jadi julukan Yusuf itu adalah as-Siddiq, yaitu yang benar, yang jujur. Bukan pemalsu jasa. Ijazahnya saya benar, tapi fotonya saya salah. Wongnya saya palsu orang. Ya, ini doa tadi, doanya Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulk. Da'a bihi Rabbahu azza wa jalla lamma tammat ni'matu alaihi. Doa itu diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika sempurna nikmat Allah yang diberikan kepadanya, bijtima'i bi abawahi wa akhwatihi, yaitu dengan dikumpulkannya dia dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Wa ma kana Allahu bihi 'alaina minan nubuwwati wal mulk, dan Allah tidak memberikan atasnya wa ma manna Allahu bihi alaihi minan nubuwwati wal mulk. Jadi Nabi Yusuf itu tidak minta sebelumnya, ya Allah jadikan aku penguasa, enggak, ya Allah jadikan aku nabi, enggak, karena nabi itu adalah dipilih oleh Allah, bukan permohonan seseorang. Ya. Lalu kemudian yang diminta, dimohonkan oleh Yusuf pada Allah itu adalah kama atamani matahu alaihi fid dunya ayastabir biha alaihi fil akhirah, yaitu Nabi Yusuf meminta supaya nikmat itu berlanjut, tidak hanya sekedar di dunia, tapi ayastabir biha alaihi fil akhirah, berlanjut nikmat itu diberikan ketika di akhirat. Wa ayyatawaffahu musliman, dan supaya Allah mewafatkan dia sebagai seorang muslim hina yatawaffahu. Qala Dhahak wa ayyuhiqahu bis-shalihin. Yusuf itu ingin dijumpakan dengan orang-orang saleh. Siapa itu? Wa hum ikhwanuhu minan nabiyyin wal mursalin, yaitu kumpul dengan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan para kalangan rasul sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajma'in. Lalu kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, saya
Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Jadi Rasul itu dengan mengangkat mengangkat telunjuknya, jari telunjuknya ini, itu kemudian berdoa, ya Allah, fir rafiqil a'la, aku meminta kepada Engkau tempat yang tertinggi di surga. Allahumma fir rafiqil a'la, aku minta kepada Engkau ya Allah tempat yang tinggi. Allahumma fir rafiqil a'la, aku mohon kepada Engkau tempat yang tinggi di surga. Dan itu pula yang kemudian Rasulullah berdoa dengan ya Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Para jemaah sekalian, kira-kira usianya Nabi Yusuf itu berapa ya? Nabi Yusuf itu mungkin ganteng, lah EKP umurnya jiwa itu apa? Itu ya, wong ganteng terus api jujur, itu lah umurnya pendek itu kan ya. Tapi di Indonesia biasanya wong elek-elek, ya kapatnya ganteng, ya kemudian tukang bergabus, awet biasa. Waqala Hasan ru'ya Yusuf fil jubbi wa huwa ibnu sab'a asyrata sana. Dikatakan oleh Hasan bahwasanya Nabi Yusuf itu dilemparkan ke sumur itu usianya kala itu adalah 17 tahun. Wa qala alaihi famanina sana, dan kemudian sudah terpisah dari bapaknya itu malah usianya famanina sana, yaitu ketika sampai usia 80 tahun. Wa asyabat dan Yaqub salata wa ishrina sana, dan hidup setelah perjumpaannya dengan ayahnya tadi itu 23 tahun. Wa mata wa huwa ibnu mi'atin wa ishrina sana, sedang Nabi Yusuf itu meninggal dunia usianya adalah 120 tahun. Wafid Taurat, dan di dalam Taurat dikatakan mata wa ibnu mi'atin wa ashri sinin. Di Taurat itu dikatakan dia meninggal dunia usianya 110 tahun. Wa wulida Yusuf bin Ibrahim Aziz, Nabi Yusuf punya anak dari istrinya Potifar itu, yang tadinya Potifar sudah meninggal dunia, lalu kemudian dinikah oleh Yusuf yaitu Zulaikha. Anaknya itu adalah pertama Afrohim atau Efrim. Jadi kalau ada anak namanya Efrim, itu adalah anaknya Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua Misha, ya itu Misha. Maka kemudian istrinya Yusuf itu ya apa itu disebut Ezra atau Zulaikha, itu bahasa mereka itu Ezra. Punya anak Efrim, Misha, dan kemudian yang berikutnya adalah Warahmah dan Rahmah. Rahmah itu kemudian tadi Imra'atu Ayyub, menjadi istrinya Nabi Ayyub al-Mubtalah yang dipuji oleh Allah. Ya, jadi Nabi Yusuf punya anak berapa? 3. Jadi Efrim, Misha, Rahmah. Ya. Nah, para jemaah sekalian, besikius cukup. Nabi Yusuf itu nanti dikubur di mana? Itu adalah pertama dikubur di Sungai Nil. Pertama itu di sebelah kanan, kemudian diganti di sebelah kiri, dan kemudian dimasukkan ke dalam Sungai Nil juga. Tapi sekali lagi jasadnya tidak hancur dengan itu utuh. Itu penjelasan itu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian para jemaah sekalian yang bisa kita pelajari tentang doa ayat yang ke-102 dari surah Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa menteladani apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akhiri dengan doa kepada
Subhanallah wa bihamdika